secara bahasa hijab itu salah kaprah. Di Quran, semua kata hijab di Quran maknanya nggak ada yang maknanya pakaian atau kerudung. Semua Betul. maknanya tuh tirai, Yes. tembok, Iya. atau Pembatas. palang pembatas. Ya. Kalau kita periksa lagi di teks, aurat itu bukan berarti kayak badan wanita yang harus ditutup. Ya, itu adalah penafsiran fikih selanjutnya gitu. Iya. Cuman rasanya tuh menjadi perempuan apa ya? Rasanya tuh kayak aurat banget. Apa ini aurat, itu aurat gitu. Aku ya itu tadi, aku guru ngaji, kalau aku buka kerudung siapa yang mau ngaji sama aku gitu. Family ini kan fiktif sebenarnya. Betul. Sebenarnya kan tidak ada kehormatan yang dibawa pada kerudung, itu kan sehelai kain. Yang Ya. menaruh kehormatan pada sehelai kerudung kan itu Maknanya. nilai-nilai yang dikonstruksi secara abstrak oleh manusianya gitu. Betul. Manusia yang melekatkan nilai itu ke kerudung gitu. Sebenarnya kerudung tidak punya nilai. Betul. Maksudnya awal malah gimana ya? Jadi untuk identitas supaya dikenali yang di Quran itu maksudnya adalah supaya dikenali sebagai perempuan merdeka. Oke. Karena perempuan merdeka tuh secara kultur di sana harusnya ditutup. Perempuan yang lengannya kelihatan, misalnya atau betisnya kelihatan, atau nggak pakai kerudung, itu adalah perempuan budak yang emang sehari-hari kerja. Iya. Yang mereka ribet kalau kalau ditutup semua. Nah, kalau perempuan budak, gimana aku menjelaskannya? Jadi saat itu kan ada perempuan budak ya. Jadi ada manusia yang memang boleh dijual belikan, yang biasanya dipakai untuk jadi karyawan yang tidak digaji gitu ya. Iya, ya dijual beli, Bener. quote and quote dinikahi gitu ya. Ya intinya, aku pernah punya satu perspektif dan source bahwa kita tahu bahwa kehidupan di masyarakat Arab pada saat itu adalah patriarki banget gitu. Betul. Sampai ketika pada saat itu perempuan itu nggak dianggap manusia, quote and quote. Ya, kecuali kalau kamu perempuan yang lahir dari suku yang terhormat. Terhormat gitu. Nah maksudnya penjagaan ini tuh kan sebetulnya dalam konteks bukan hanya pakaian gitu, tetapi bagaimana kalau saya ngelihat ya, Nabi Muhammad itu punya satu PR besar adalah untuk melakukan kesetaraan gender sih. Betul. Setuju nggak? Setuju. Oke, next on. Tapi lagi-lagi yang kita missing adalah, yang kebanyakan kita missing itu adalah konteks budayanya. Oke. Jadi ketika Tuhan memerintahkan berjilbab, ya berarti ini semua muslim harus dijilbabin gitu. Oke. Nah, yang kita missing dari konteks saat itu adalah jilbab itu penanda perempuan terhormat. Nah, terus nanti di kolom komentar waktu itu bilang, ya berarti kamu perempuan budak dong. Ya enggak dong, soalnya nggak ada perempuan budak. Nah, itu konteksnya. Jadi sekarang yang ada itu budak corporate yang ada. Iya benar. Sekarang udah nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh beli perempuan gitu. Oke. Kan, nah kalau kenapa perempuan yang bukan budak harus pakai kerudung? Karena budak ini bukan merupakan bagian dari suku. Tidak ada yang melindungi dia. Oke. Kecuali tuannya, kalau tuannya baik. Iya. Jadi kalau misalnya perempuan ini kasarnya diganggu di jalan gitu, diperkosa di jalan, nggak ada yang marah. Oke. Nggak ada yang melindungi. Konsekuensinya, benar, nggak ada Oke. konsekuensinya. Oke. Nah itu makanya biasanya kan Nabi menekankan untuk membebaskan budak, yang menebus budak gitu, supaya budak-budak ini pada merdeka gitu. Supaya mereka tuh ada dihargai di masyarakat gitu. Oke. Bukan benda. Berarti kata kuncinya konteks waktu kapan itu sangat berpengaruh. Betul. Oke. Dan di konteks lain juga supaya tidak diganggu itu juga konteksnya adalah ini apa namanya? Yudnina alaihinna min jalabibihin itu jilbab nutup seluruh badan. Itu maksudnya buat pakaian untuk kakus. Jadi pakaian untuk apa? Kakus. Kakus itu gimana? Kakus itu toilet zaman dulu. Jadi kan dulu pemukiman sama kakus itu jauh. Oke. Jadi rumah itu nggak jangan bayangin rumah itu ada toiletnya kayak kita gitu, Oke, ada sistem pipanya kayak kita. Oke. Jadi kita tidur di mana, makan di mana, kakus jauh. Oke. Nah, perempuan-perempuan ini kalau mau pergi ke
ke kakus, ya harus nutup diri. Karena kan itu kan ke tempat yang gelap ya. Karena kan itu private lah ya, kegiatan private, mau buang air, takutnya nanti diincar orang. Ya kan kita tahu juga bahwa jalaba, himar, hijab, kerudung, ini kan sebenarnya punya pemaknaan yang beda-beda kan? Betul nggak? Karena sekarang gini, kok kamu nggak berhijab? Sebenarnya secara bahasa kan nggak nyambung. Secara bahasa hijab itu salah kaprah. Di Quran, semua kata hijab di Quran maknanya nggak ada yang maknanya pakaian atau kerudung. Semua maknanya tuh tirai, tembok, atau pembatas. Ya itu kita akan bahas bahasa-bahasa next on lah ya, karena aku pengen dalemin gitu. Kayak saya juga pernah baca kalau di surat 7 ayat 26 itu kan ada ris sebagai aksesoris, ada libas sebagai pakaian, dan pakaian ini kan libas itu bukan as a physical cloth gitu, bahwa konteksnya lebih luas gitu, makanya kan disebut pakaian takwa lah gitu ya. Nah lanjut setelah itu matang nih bulat, saya lepas deh. Gimana tuh? Sebenarnya kalau matang bulatnya itu lebih ke itu lebih ke alasan egois sebenarnya sih. Karena aku pengen aja, karena aku nggak mau jadi kayak gini. Aku ngerasa aku ngerasa jilbab itu adalah aksesori ideologi yang keras gitu. Dalam arti ketika aku pakai jilbab itu sama aja aku membawa diri aku dan mengumumkan, "Hai guys, aku adalah wanita muslim yang taat loh." Gitu. Tapi gitu loh sekarang, ya kan? Sampai ada perumpamaan yang pernah dicerita bahwa kalau perempuan yang tidak pakai jilbab seperti lollipop yang nggak ada bungkusnya, yang siap dikerubungin sama lalat gitu lah. Ya itu kan perumpamaan. Ada juga tuh kalau pernah dengar ada yang kayak gorengan. Ada yang kayak kue lapis, kalau gorengan kan habis digoreng kayak dibiarin aja di luar. Kalau kue lapis kan dikotakin, ada juga yang gitu. Iya. Itu tuh lebih keinginan diri untuk aku tuh nggak mau mengumumkan itu, karena kan kayaknya aku bukan perempuan taat. Bukan kayaknya, emang. Ketika itu statement bold statement emang gitu ya. Karena ketika ada, maksudnya perintah pakai jilbab ini kan ada, tapi kan aku memilih untuk nggak pakai, itu kan bukan taat gitu. Ya karena aku bukan perempuan taat, jadi kayak jilbab bagi aku secara personal, secara egois itu tidak merefleksikan identitas aku. Terus yang unik waktu aku dengar bahwa aku tuh kayak aurat berjalan gitu ya. Iya, itu gara-gara aku nggak suka konsep aurat gitu. Maaf ya Allah. Nah kan aurat itu batas kan? Bener. Iya kan? Kalau kita periksa bukan masalah lagi di teks, kalau kita periksa lagi di teks, aurat itu bukan berarti kayak badan wanita yang harus ditutup. Kayak itu adalah penafsiran fikih selanjutnya gitu. Cuman rasanya tuh menjadi perempuan rasanya tuh kayak aurat banget. Apa ini aurat, itu aurat gitu. Tapi kan aku pengennya aku dilihat sebagai manusia yang selain sekedar aurat gitu. Iya. Nah, makanya aku tuh justru kalau lihat kayak anak kecil di kerudungin yang rapet banget gitu, yang sampai seluruh tubuhnya banget. Itu sebenarnya kita lagi ngasih tahu bahwa ini anak kecil ini bahkan kita anggap sebagai aurat sebelum itu menjadi aurat gitu. Kan anak kecil hitungannya nggak punya aurat gitu ya. Betul. Tapi kayak udah kita bungkus gitu. Jadi malah gimana ya? Aku ngerasa kan aurat itu adalah counter restriksi budaya dari gini, kita ngelihat perempuan ini sebagai objek, maka dari itu supaya nggak ngelihat dari objek, supaya kita nggak lihat sebagai objek semata, kita bungkus gitu. Sebenarnya kan bukan kita bungkus, kita hormati gitu. Betul. Kita hargai gitu. Betul. Karena kalau masalah bungkus atau enggaknya, jadinya kadang malah yang ribut laki-laki gitu ya. Laki-laki yang suka ngeributin, makanya kerudungnya dipakai, makanya aurat ditutup gitu. Nah, padahal kan makanya nggak usah dilihat, atau makanya ya hormati aja gitu. Bukan masalah karena ditutup dihormati,
tapi budaya menghormatinya dinaikin, betul nggak? Betul. Itu sih kayaknya korban patriarki kali ya. Bisa jadi. Saya sebagai laki-laki pun sorry ya, suka ada yang ngomong ini bahwa ya wajar aja lah dia diganggu karena nggak nutup aurat. Ya maksudnya diganggu atau tidak kan bukan masalah aurat kelihatan atau enggak. Itu kan dari desire-nya si laki-laki aja kan sebenarnya kan. Betul. Yes. Kadang aku ngerasanya itu keamanan yang ilusif ya, ketika misalnya iya makanya perempuan harus dilindungi mahram, makanya perempuan harus dipakein kerudung gitu, kayak seolah iya karena untuk melindungi perempuan. Tapi kalau perempuan faktanya kemana-mana harus ada mahram, kemana-mana harus nutup diri, itu berarti lingkungan itu nggak aman buat perempuan. Benar. Lingkungan yang aman buat perempuan adalah lingkungan di mana perempuan bisa kemana-mana sendiri, pulang dengan aman. That's it. Kemana-mana sendiri, pakai baju santai tetap bisa pulang dengan aman dan nggak ngerasa takut, nggak ngerasa kalau kemana ini laki-laki pasti jelalatan gitu. Iya. Oke, nice banget sih. Keren sih, Mbak. Thank you. Ini kan pasti ada restriction ya atau pertentangan atau gimana gitu ya. Tadi kan udah bulat, udah oke, saya memang udah nggak taat lah, udah this is my life juga kan, dan itu pilihan kan. Dan anyway, selalu di dalam Quran dikatakan bahwa nggak ada paksaan juga kan, sebenarnya kan. Betul. Tapi kan sekarang yang paling berat adalah nyinyir sosial nih. Betul nggak? Kaitannya bahwa Mbak Mela memikirkan bahwa saya dari lahir sarjana tafsir, dari keluarga religius, terus dari kecil pakai jilbab, pakai kerudung, lepas. Apa tuh? Apakah ada ketakutan kah atau mikir bahwa kalau gini nanti sosialnya gimana, pertemanan gimana? Ada ketakutan. Kayak aku tanpa kerudung, aku siapa gitu. Maksudnya kayak aku tumbuh selalu, maksudnya kerudung tuh udah jadi bagian identitas aku selama aku tumbuh dewasa kan. Oke. Terus aku, ya itu tadi aku guru ngaji, kalau aku buka kerudung siapa yang mau ngaji sama aku gitu. Ini guru ngajinya metal banget ya. Ke salon mulu lagi. Ya oke. Kayak lebih ke situ sih, kayak terus aku harus gimana. Udah gitu sebenarnya dibanding nyinyiran publik ya, aku lebih cautiousnya sama pendapat keluarga dan keluarga besar ya. Anyway, waktu itu dilakukan, apa komentar orang-orang terdekat? Ibu, bapak, kakak, adik? Of course nggak setuju lah. Tapi kan, tapi aku tuh selalu ngeresponnya bercanda aja sih, kayak supaya gimana sih? Pasti kan mereka kaget dan nggak setuju. Jadi kalau misalnya ditanya, Mela mana kerudungnya? Gitu. Oh iya ketinggalan di rumah, nggak kepake gitu. Tapi kan itu masa bertahun-tahun gitu terus. Gitu. Oh oke. Supaya nggak jadi obrolan serius aja, aku menghindari dicerawain. Terus ya lama-lama, ya mungkin kayak misal orang tua aku jadi capek sendiri gitu. Karena setiap kali dinasehatin apa, aku nyeletuknya nggak serius. Kayak, oh, iya tadi ini masih di jemuran atau apa gitu. Iya. Nyeletuknya nggak pernah serius. Kalau di itu serius ya bilang enggak mau, nggak pakai kerudung, bosan dari kecil pakai kerudung terus. Pokoknya ya, bercanda terus. Karena kayak kalaupun jadi obrolan serius, aku tahu pasti nggak akan ada jalan tengahnya. Karena kan yang keluarga inginkan aku berkerudung, yang aku inginkan aku nggak berkerudung gitu. Yeah. Jadi tidak akan ada diskusi produktif dari situ gitu. Kayaknya banyak deh yang kayak gini ya. Yang iya kayaknya aku deh gitu. Tapi ini bukan untuk menginspirasi aneh-aneh, enggak loh ya. Bukan untuk ngajak jadi ayo kita buka. Bukan. Ya, jangan diterjemahkan begitu. Iya, tapi maksud saya adalah ada argumen kuat dengan kejujuran diri, dengan pematangan pemikiran dan kesadaran dilakukan bukan karena ego gitulah kira-kira. Meskipun pertamanya gitu sih. Karena ego sih. Itu maksudnya benar-benar jujur gitu. Justru menurut aku yang perlu disadari kita dan orang-orang semuanya bahwa pakai kerudung ataupun nggak pakai kerudung itu adalah pilihan pribadi yang benar-benar pilihan pribadi gitu. Makanya tadi aku tekankan ini adalah keputusan yang egois gitu. Oke. Ya maksudnya private aja. Betul. Toh pada dasarnya juga hubungan sama Tuhan kan privacy banget kan sebenarnya kan. Oke. Ya cuman kan di masyarakat kita banyak keponya aja kan. Dah.
Terus seberapa lama restriksi atau misalnya ada konflik sama orang terdekat yang akhirnya welcome nggak sampai sekarang? Welcome-nya sebenarnya karena aku welcome-in. Oh, Jadi oke. kalau Anyway, udah berapa lama berarti lepas? yang benar-benar lepas di publik gitu ya, yang sampai berani, maksudnya di sosmed di mana? 2019 kayaknya. Oh, 20 sudah. Pas mau COVID gitu? Eh, Iya, 2019 kan COVID kan? Oh, itu startingnya dari situ? enggak COVID 2020. Iya, 2019 ending. 2019 ya. Udah dari 2019 nih. Oke. Yang mulai kayak ngambil keputusan. Aku mikirnya ya udah, aku kan udah dewasa gitu, harusnya sebenarnya kan keputusan buka kerudung itu tidak ada impactnya pada siapapun sebenarnya. Ya, benar. Impact ini kan cuma ilusi kan. Betul, nice, Kayak, yes. Misalnya dengan aku buka kerudung, aku kayak bring shame to my family. Ini kan fiktif sebenarnya. Betul. Sebenarnya kan tidak ada kehormatan yang dibawa pada kerudung, itu kan sehelai kain. Yang menaruh kehormatan pada sehelai kerudung kan itu maknanya. Nilai-nilai yang dikonstruksi secara abstrak oleh manusianya gitu. Betul. Manusia yang melekatkan nilai itu ke kerudung gitu. Sebenarnya kerudung tidak punya nilai.